Oke, Prof. Tadi kan ada disebut terkait stroke iskemik dan stroke hemoragi, ya. Kira-kira bagaimana sebenarnya penanganannya? Apakah sama atau berbeda gitu, Prof? Iya, beda sekali Mbak Ciu. Yang satu penyempitan, yang satu pecah pembuluh darah. Kita dari divisi stroke dikatakan bahwa kalau ada suatu penanganan yang dikatakan ischemic stroke, bisa dilakukan trombolisis atau trombektomi. Biasanya bisa dilihat dari gambaran CT scan. Tapi kalau udah pecah pembuluh darah, kita harus mikirkan indikasi operasi atau tidak. Kalau bisanya volume cc-nya lebih dari 20 cc, penanganan segera adalah operasi. Artinya dibuka, dikeluarkan evakuasi darah. Tapi kalau iskemik, kita melakukan ada namanya trombolisis. Trombolisis itu adalah membuka sumbatan dengan memberikan golongan-golongan low molecular heparin. Artinya obat-obat yang membuka penyempitan tadi, bayangkanlah yang tadi menyempit begini, supaya diterobos, supaya agak membesar. Prof, berarti jika memang kita jika pasien stroke itu tadi datang masih di dalam waktu yang Range 4,5 sampai 6 yang 6 jam tadi, yang golden hour lah bahasanya itu ya, berarti tidak bisa ada kemungkinan besar untuk tidak perlu sampai dioperasi. tergantung CT scan. Tergantung Makanya CT kita scan. harus mempunyai fasilitas CT scan. Makanya setiap rumah sakit apabila ada fasilitas imaging yang memadai, ada tenaga perawat yang dilatih untuk penanganan code stroke, ada tenaga daripada jantung dan ada tenaga daripada patologi klinik, itulah penanganan segera untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas stroke tadi. Bayangkanlah kalau ada suatu stroke iskemik, lesinya tidak begitu luas, di bawah 4,5 jam, kita memberikan trombolisis. Setelah taruhlah 8 jam, kita lihat dia sudah senyum kembali, sudah bisa bicara, sudah bisa angkat tangan. Tapi angkat tangannya pun nggak bisa sempurna sekali. Ada 4+. 4+ ya. Kalau 4+ itu maksudnya gimana? Dia bisa mengangkat tangannya dan hampir menyerupai untuk normalnya orang yang bergerak motor. Berarti kalau zaman dulu nih ya, Prof ya, zaman dulu mungkin karena teknologi juga belum berkembang kayak sekarang, orang menganggap setelah stroke itu sudah tidak bisa diapa-apai ya, atau menimbulkan disabilitas. Iya. Udah benar-benar jadi kayak pasien yang di rumah cuma bisa tidur aja begitu ya, Prof. Cuman ini friends, jadi jika memang friends di keluarganya atau temannya gitu ada mengalami gejala stroke seperti yang tadi kita bahas terkait FAS atau bicara pelo lah, atau ada miring sedikit mulutnya gitu, itu jangan lupa langsung dibawa ke rumah sakit segera gitu. Dan Karena mempunyai fasilitas. Ya, tadi itu udah dijelaskan sama Prof Kiking juga kalau misalnya rumah sakit yang CCTV ke atas sudah pasti harus melengkapi segala alat itu ya, alat Prof ya. Laboratoriumnya, alat imagingnya. Kira-kira kalau misalnya namanya lembaga rumah sakit itu tentu kan ada beberapa yang banyak menangani stroke, Prof. Apakah ada ciri apresiasi gitu untuk rumah sakit yang banyak menangani atau membantu pasien-pasien stroke sembuh gitu? Iya. Jadi oleh Angels namanya, ada suatu sistem yang dari Amerika, dia itu memberikan suatu suatu penghargaan apabila dalam golden hour 4,5 sampai 6 jam banyak yang berhasil dilakukan trombolisis. Dengan kita lihat prognosanya dengan NIHSS tadi, biasanya dari misalnya kekuatannya nilainya jelek menjadi baik, itu ada namanya memberikan suatu diamond atau memberikan suatu sertifikat bahwa penanganannya sudah sempurna, atau dipanggil di dalam suatu konsorsium misalnya penanganan stroke dunia. Ya, jadi ada beberapa rumah sakit kayak kita salah satunya di Medan ini ada yang mendapat suatu diamond. Kita dipanggil pada waktu itu ada suatu simposium stroke waktu itu di Singapura.
Dan kita dipanggil orang-orang yang menangani stroke yang sesuai dengan golden hour tadi. Dan alhamdulillah Medan itu nggak kalah dengan Jakarta, dengan tempat yang lain. Dengan luar negeri bahkan ya Prof ya. Lagi. Nah, Jadi kadang kalau sekarang kan banyak orang yang berpikir, oke, kalau udah penyakit ini kita harus keluar negeri langsung gitu ya Prof ya. apalagi sekarang sikit-sikit mindednya keluar negeri ya. Karena dekatnya jarak antara Medan dengan luar ya. Nah itu kadang-kadang menjadi suatu sorotan juga, ya kan? Karena Prof mungkin karena memang masyarakat sekarang ini banyak yang belum tahu perkembangan teknologi di Kota Medan khususnya itu untuk pertolongan pertama terkait stroke itu sebenarnya sudah sangat berkembang gitu dengan membuat code stroke gitu ya Prof ya, yang terdiri dari bagian-bagian yang memang terlatih. Iya, dan terlatih Ya Prof. Kira-kira Prof, apakah ada pelatihan khusus bagi staf medis yang menangani situasi code stroke ini Prof? Jadi biasanya melalui suatu organisasi, apakah itu Perdosni, apakah itu nanti dari radiologi, apakah itu dari suatu penanganan rumah sakit PON pusat, itu biasanya kita gabung, sharing, dan dididik orang-orang yang mau dilatih. Artinya dilatih ini adalah bagaimana sih yang dilakukan untuk penanganan golden hour tadi. Itu satu. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan orang-orang yang istilahnya tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, cepat ditolong, cepat dibantu, cepat diturunkan. Nah, tenaga-tenaga terlatih itu biasanya ada suatu badan. Nah, satu badan itu yang mengadakan suatu pelatihan untuk coach stroke. Ya, kalau di Indonesia itu biasanya paling sering di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan biasanya bekerja sama dengan rumah sakit yang menangani stroke. Kalau kita rumah sakit negeri kita Rumah Sakit Adam Malik, dan beberapa rumah sakit swasta. Itulah dia yang dilatih. Berarti memang kan tidak semua kayak perawat nih, nggak semua perawat juga bisa menangani code stroke tadi, nggak bisa sembarangan lah masuk tim code stroke ini ya kan Prof ya. Kalau kita bahas terkait tadi code stroke, ketika rumah sakit sudah memfasilitasi itu terkait pemeriksaan penunjangnya sudah ada, CT scan, EKG semua sudah dilengkapi, kira-kira apa tantangan atau hambatan yang sering dialami dalam implementasi code stroke ini Prof? Ada dua. Yang pertama, keterlambatan penderita datang. Artinya penderita sudah melewati golden hour. Artinya sudah lebih dari 6 jam. Yang kedua, begitu masuk tensinya tinggi 200 atau skala NIHSS-nya untuk penanganan prognosa stroke itu di bawah 4. Nah, itulah kendala-kendala kita untuk cepat melaksanakan trombolisis. Karena kalau misalnya sudah lewat masa golden hour, NIHSS-nya di bawah 4, tentu kita harus berpikir panjang bahwa untuk melakukan code stroke, dilakukan trombolisis segera, terpaksa ditunda. Atau, tanda kutip, dia mempunyai riwayat penyakit jantung sebelumnya, ada atrial fibrilasi, atau dia pernah yang dikatakan stroke sebelumnya. Oh, berarti kalau pernah dikatakan stroke sebelumnya, anggaplah ini serangan stroke yang kedua gitu ya Prof ya? Dia harus serangan stroke pertama. Nah, itu dia. Itu juga menjadi hal baru nih, friends. Itu tadi perlu diingat-ingat ini, friends. Bahwa kadang-kadang kita udah panik ya, kena serangan panik, kita bawa ke rumah sakit, masa golden hour-nya sudah lewat. Nah, tim rumah sakit melakukan CT scan, ternyata iskemik, tensinya 160, masih bisa diturunkan, gula darahnya bagus, tapi sudah lewat, sudah 8 jam, tentu tidak bisa dilakukan untuk yang dikatakan code stroke untuk trombolisis. Berarti kalau untuk pasien yang terlambat itu gimana ya Dok? Penanganan stroke biasa. Atau dia sudah pernah kena stroke sebelumnya, sudah memakan misalnya aspirin sebelumnya. Nah, itulah kendala-kendala kita kadang-kadang.
Makanya diperlukan oleh dokter jaga yang cermat tadi, yang gerbang Gerbang pertama. gerbang pertama tadi, menanya anamnesa yang tepat dan akurat. Apakah dia pernah kena stroke sebelumnya? Apakah fase akutnya sudah terlewati atau belum? Adakah pernah memakai pemakaian obat-obat antikoagulan sebelumnya? Ataukah gula darahnya yang begitu tinggi? Nah, inilah tim cermat yang di depan ini, garda terdepan ini, yang perlu kita latih adik-adik. Prof, ini kadang ada hal yang lucu nih kalau kita bahas terkait keluarga pasien mungkin pendamping ya. Ya. Prof, terkadang kan yang namanya setiap dokter pada saat di IGD pasti memang bertanya apa yang sudah dimakan obat sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya. Terkadang bagi pasien yang awam, kenapa ini banyak kali tanyanya, gitu ya Prof ya. Padahal sebenarnya Freds, jika memang kita menjawabnya itu tidak cermat atau ada yang kita lupakan, kita tutupi, bisa jadi penanganannya tidak tepat ya Prof ya.